Ada pemotongan dana BOS di tahun 2023 dan ini akan diberikan pada sekolah yang tidak mematuhi ketentuan. Ketentuan yang bagaimana? Yuk kita simak Aku dan Guru untuk mendapatkan informasi penting ini. Dikutip dari berita soloraya.com dikatakan bahwa ada berita buruk untuk sekolah dan kepala sekolah yang telah disampaikan oleh Kemdikbud Nadiem Makarim. Di mana nanti pada tahun 2023 yang akan datang ada kebijakan baru pada penyaluran dana BOS ke satuan pendidikan. Dan hal ini harus diketahui oleh guru dan kepala sekolah. Informasi tentang kebijakan ini disampaikan melalui sosialisasi secara webinar tentang rancangan kebijakan penggunaan penyaluran bantuan dana operasional satuan pendidikan. Pada webinar tersebut disampaikan tentang petunjuk teknis penggunaan dan penyaluran dana operasional bantuan operasional sekolah atau BOS yang pada tahun 2023 ini sangat berbeda dengan pada tahun 2022. Perbedaannya itu terletak pada adanya pemotongan. Pada tahun 2022 tidak ada istilah pemotongan, sedangkan pada tahun 2023 ada pemotongan. Pemotongan ini diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang terlambat dalam penyampaian laporan. Terkait regulasi baru tentang kebijakan dana BOS, ada perbedaan yang sangat jelas antara kebijakan tahun 2022 dengan kebijakan pada tahun 2023. Dalam webinar sosialisasi rancangan kebijakan bantuan operasional sekolah atau BOS pada tahun 2023 tersebut, ada 5 poin kebijakan yang berbeda dengan poin kebijakan pada BOS 2022. Pemotongan itu adalah salah satu poin kebijakan yang ada pada Juknis BOS 2023. Kemudian untuk diketahui oleh satuan pendidikan bahwa jika penyaluran dana tahap 1 itu cair di bulan Juni, maka satuan pendidikan hanya mempunyai waktu 1 bulan untuk menyampaikan laporan. Dan dalam tahap 1 tersebut, satuan pendidikan harus bisa merealisasikan sebesar 50% untuk nantinya akan mendapatkan penyaluran dana di tahap kedua. Jika itu tidak bisa direalisasikan sebanyak 50%, maka akan terjadi pemotongan pada pencairan tahap kedua. Jika pada tahap pertama tersebut satuan pendidikan tidak bisa merealisasikan minimal 50%, maka pada penyaluran tahap kedua akan terjadi
pemotongan. Akibatnya lagi akan terjadi juga pemotongan pada satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporan. Penyaluran dana tahap 1 itu maksimal pada bulan Juni, maka laporan itu harus disampaikan 1 bulan setelah itu, artinya di bulan Juli. Jika penyampaian laporan tidak bisa disampaikan di bulan Juli dan molor ke bulan Agustus, maka pencairan tahap kedua akan mendapatkan pemotongan sebesar 2%. Apabila laporan tersebut juga tidak bisa disampaikan di bulan Agustus dan molor ke bulan September, maka pencairan tahap kedua akan menjadi pemotongan 3%. Apabila molor lagi sampai bulan Oktober, maka akan mendapat pemotongan 4%. Demikian seterusnya akan selalu bertambah 1% per bulannya. Untuk itu, Kementerian sudah menyampaikan sosialisasi ini kepada seluruh satuan pendidikan, guru, dan kepala sekolah agar dalam pelaporan harus tepat waktu dan betul-betul mendapatkan perhatian yang lebih. Jika terlambat dalam penyampaian laporan, maka pencairan tahap berikutnya akan berpotensi untuk mengalami pemotongan. Pemotongan tersebut juga akan berlaku untuk tahap kedua. Apabila penyampaian laporan tahap kedua itu terlambat, maka pemotongannya untuk tahun berikutnya akan dikenai pemotongan lagi. Dan pada webinar tersebut juga diingatkan kembali bahwa penyaluran dana pada tahun 2022 sangat jauh berbeda dengan penyaluran dana pada tahun 2023, di mana pada tahun 2022 penyaluran dana itu melalui 3 tahap, sedangkan di tahun 2023 menjadi 2 tahap. Pada tahun 2022 tahapan yang diterima adalah 30%, 40%, dan 30%. Kalau di tahun 2023 tahapan yang diterima adalah 50%, 50%. Dan pelaporan pada tahap 1 akan menjadi penentu, akan menjadi syarat untuk mendapatkan penyaluran di dana tahap kedua. Demikian juga dan seterusnya. Namun pada tahun 2023 laporan tahap 1 apabila terlambat akan mendapatkan pemotongan. Apabila terlambat lagi akan mendapatkan pemotongan. Demikian dan seterusnya. Kemudian terdapat juga perbedaan dalam batas penyampaian laporan. Pada tahun 2022, penyampaian laporan tahap 1 paling lambat 31 Juli, kemudian tahap 2 tanggal 31 Oktober, dan tahap ketiga pada tanggal 31 Januari. Sedangkan untuk penyampaian laporan untuk BOS 2023 adalah tahap 1 paling lambat 31 Juli dan tahap 2 paling lambat 31 Januari. Dan seperti tadi disampaikan bahwa untuk 2023 ada 2 tahap, maka tahap pertama 50% dan tahap kedua juga menjadi 50%. Kembali harus diingat bahwa apabila terlambat menyampaikan laporan, maka akan ada pemotongan berdasarkan bulan-bulan penyampaian yang terlambat tersebut. Mulai Agustus 2%, September 3%, Oktober 4%, dan seterusnya. Itulah teman-teman informasi tentang regulasi baru pada penyaluran dana BOS atau bantuan operasional sekolah pada tahun 2023. Dan regulasi ini berlaku untuk bantuan operasional yang terdapat pada PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, SMK.
Dan jika ingin lebih jelas lagi memaknai tersebut, silakan dibuka pada Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Disitulah disampaikan tentang kebijakan regulasi untuk BOS tahun 2023 tersebut. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah, salam guru.